Hai, namaku Victoria atau Tori. Aku 15 tahun. Apa kamu ingat apa yang kamu mimpikan? Apa kamu percaya bahwa mimpi mengandung pesan? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana mimpi membuatku menjadi orang yang berbeda dan mengubah hidupku selamanya. Orang dipisahkan menjadi orang yang sukses dan gagal. Orang sukses membangun hidupnya sendiri, dari tujuan ke tujuan. Sementara orang gagal mengoceh tanpa alasan. Aku tahu dengan jelas apa yang menantiku di masa depan. Aku akan pergi ke Boston setelah SMA, pindah ke Silicon Valley saat 24 tahun, dan menjadi pegawai senior saat 35 tahun. Itu simple, hal utamanya adalah melakukan semuanya dengan tepat. Aku dengan waspada memilih pelajaran yang kubutuhkan untuk pendaftaran. Aku tidak melupakan olahraga dan kegiatan sukarela. Mereka akan menjadi keuntungan dalam pendaftaran. Dan tentu saja aku membuat koneksi sosial. Orang tuaku adalah golongan yang gagal. Ayahku adalah seorang programmer baik, tapi dia seketika keluar dari pekerjaannya dan menjadi psikolog. Berkata itu panggilannya, tapi untukku itu bodoh. Ibuku tidak lebih baik. Dia terlihat seperti dokter gigi yang sukses, tapi di malam hari, bukannya mengembangkan diri, dia malah menyulam. Mereka tidak serius. Itu sebuah hal baik, aku tidak seperti itu. Itu adalah hari yang penting. Kita memilih mata pelajaran untuk tahun depan. Itu menghabiskan 20 menit. Daftarnya sudah siap sejak lama. Aku hanya harus membuat jalan melewati kerumunan orang gagal yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Apa yang kamu lihat di dirimu dalam 10 tahun? Ceritakan di komentar. Tapi lalu Gaby menghampiriku. Kita sudah berteman hampir sejak aku lahir. Tapi terkadang aku pikir dia seorang pecundang. Aku melakukan semua yang aku bisa untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar. Tapi itu terlalu sulit. Itu ketika dia datang dengan sebuah pertanyaan bodoh. Apa yang harus dipilih? Kimia atau melukis? Wow, sungguh sebuah perbedaan. Aku tentunya menjelaskan padanya bahwa itu tergantung akan tujuannya. Dia tidak terlihat menyukainya. Dia berkata sesuatu seperti bersenang-senang dan untuk jiwa. Seperti anak TK. Aku memiliki sebuah mimpi aneh semalam. Seperti itu bukan diriku. Berbeda. Diriku yang aneh. Aku berlari ke ruang kimia karena aku memiliki sebuah ide hebat. Aku mencampur sesuatu, menghangatkannya, mengocoknya. Dan aku membuat lukisan dari warna yang tidak ada di hidupku. Satu seperti sebuah pelangi, yang satunya kotak-kotak. Aku membawanya ke kelas melukis dan mulai melukis gambar. Dengan binatang aneh dan pemandangan indah. Untungnya alarmnya berbunyi. Aku tidak tahu apa yang bisa terjadi di mimpi berikutnya. Aku berjanji untuk berhenti makan saat malam dan lebih banyak berolahraga di malam hari. Jadi aku bisa tidur tanpa mimpi. Aku memberitahu orang tuaku tentang mimpi bodoh itu. Aku berpikir mereka akan memberitahuku bagaimana menghadapi omong kosong ini. Dan mereka mulai mengkuliahiku. Seperti di mimpi ada butir rasionalitas. Kamu harus memikirkan bukan hanya keuntungannya, tapi juga kepuasannya. Ya, pecundang. Aku melakukan semuanya dengan tepat untuk tidur tanpa mimpi. Tapi mimpi bodoh berlanjut. Di dalamnya namaku Vicky, dan aku berada dalam sebuah hal yang tidak masuk akal. Contohnya, setiap malam aku pergi ke kafe di dekat taman, memakan kue, dan menggambar orang yang lewat. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku membuang waktu seperti ini. Tapi kamu tahu apa yang aneh? Aku pergi ke taman dan di sana ada kafe dari mimpiku. Dan kue di dalamnya. Itu seperti yang Vicky sering makan. Aku meminta orang tuaku untuk membuatkan janji dengan dokter untuk mengatasi masalahku. Tapi orang tuaku berkata bahwa masalahku bukan di dalam mimpiku, bahwa aku membebani diriku, bahwa aku harus lebih bersenang-senang, bahwa aku bahkan berhenti bicara pada Gaby. Lalu aku tidak bisa menghadapinya. Aku memberitahu mereka tentang kebiasaan bodoh mereka dan kehidupan bodoh mereka. Bahwa aku punya masa depan yang aku bangun sendiri, dan di dalamnya tidak ada rajutan berbentuk kucing. Itu terlalu buruk karena aku tidak bisa menahannya. Itu bisa mempengaruhi masa depanku. Aku bertingkah seperti Vicky. Apa dia mulai menguasai hidupku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sehingga Vicky tidak akan mengganggu hidupku. Tapi orang tuaku benar akan sesuatu. Aku tidak melihat Gaby untuk waktu yang lama. Apa yang bisa kulakukan? Kita memiliki mata pelajaran berbeda, dan setelah sekolah aku berolahraga dan bersukarela. Dan dia melakukan sesuatu yang lain. Aku mulai mencari Gaby di sekolah. Tapi entah kenapa dia terus menghilang dariku. Seperti dia sedang bersembunyi.
Mungkin aku berubah menjadi Vicky dan tidak tepat menganalisa sesuatu. Tapi seketika Gaby menghampiriku. Guru seninya menuduh Gaby akan plagiat. Dia berkata bahwa lukisan yang Gaby kirim ke kontes adalah milik orang lain. Dan Gaby tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Itu jelas tidak masuk akal. Gaby tidak pernah curang. Dia bahkan tidak bisa bermain Munchkin. Dia terlalu jujur. Vicky akan segera berlari ke kepala sekolah meminta keadilan. Tapi Vicky tidak membutuhkan profil sempurna untuk berkuliah. Aku memberitahu Gaby aku akan memikirkan solusinya. Aku menjadi Vicky lagi malam itu. Dan Gaby meminta bantuanku. Tepat di kelas melukis. Aku bangun dan menghampiri gurunya. Aku memberitahunya untuk membiarkan Gaby melukis diriku di depannya. Dan lalu guru itu akan memberitahukan apa Gaby lebih baik melukis atau menyontek. Aku terbangun dan menyadari bahwa Vicky memberiku sebuah ide baik. Tentu saja, bukan tentang mengganggu kelasnya, tapi untuk menolong Gaby. Pernahkah kamu memiliki ide nyata di mimpimu? Bagikan di komentar. Aku datang ke kelas melukis setelah akhir pelajaran. Aku hampir melakukan seperti apa yang ada di mimpi. Tapi seorang pria menghampiri gurunya dan menyarankan Gaby untuk melukisnya. Tapi itu ideku, lebih tepatnya ide Vicky. Gurunya setuju dan aku melihat Gaby melukis sebuah potret pria. Dan gurunya berkata dia keliru. Dia bahkan berjanji untuk meminta maaf di depan umum. Aku ingin menyelamati Vicky, tapi dia berpaling dan berkata bahwa dia menyadari siapa teman yang sebenarnya. Dan siapa yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan pencapaiannya. Malam itu di mimpiku aku bukan Vicky, tapi diriku. Dan aku pergi ke akhir jalan. Dan aku bertemu Vicky di perjalanan. Dia menggapai bahuku dan memintaku untuk melihat sekitar. Orang tua dan teman sekelasku berdiri di sepanjang jalan, dan di sana ada pemandangan indah, kafe yang menarik, dan taman di mana-mana. Vicky berkata aku tidak menyadarinya ketika aku berjalan. Aku membalas bahwa tujuannya lebih penting untukku, dan Vicky seketika meraih tujuannya dan sebuah lubang muncul, seperti tujuannya hanyalah sebuah lukisan di atas kertas. Vicky berkata bahwa di sana hanya ada masa ini dan jika aku tidak melihatnya, aku tidak bisa menemukan masa depanku. Setelah itu, dia pergi dan aku sendiri di dalam mimpiku. Ketika aku terbangun, tidak ada yang berubah. Aku sendiri lagi di dunia. Dan aku tidak mau pergi kemana-mana untuk mengejar apapun. Hidupku tidak lagi terlihat menarik dan Silicon Valley. Sekarang itu hanya kata tanpa arti. Aku memutuskan untuk mengumpulkan diriku dan setidaknya mengerjakan tugasku. Tapi tugas yang terlihat mudah untukku sebelumnya, sekarang tidak bisa diselesaikan. Aku mencoret seluruh halamannya. Dan seketika aku merasa itu menyenangkan untuk mencoret sesuatu. Aku mengambil sebuah halaman baru, menggambar satu garis, lalu lainnya. Di satu titik aku merasa tidak ada dalam realita. Dan lalu aku menyadari aku menggambar lukisan dari Vicky. Apa aku melukis dengan tanganku si pengkhianat yang menghancurkan hidupku? Tori akan merasa jijik, dan Vicky akan merobek lukisannya dan menginjaknya. Aku hanya duduk di sana dan melihatnya. Orang tuaku melihatku melakukan ini. Ibuku berkata bahwa aku melakukan hal luar biasa, dan jika aku menginginkannya, dia akan menyulam lukisan ini dan mengantungnya di kamarku. Dan ayah hanya memelukku, dan itu menohokku. Aku menangis. Aku berkata bahwa hidupku berakhir, bahwa aku berjalan turun dengan lukisan itu di akhir jalannya. Untuk tidak menjadi seorang pecundang, kamu harus bertahan tanpa teman, tanpa kerabat, untuk kehilangan dirimu. Orang tuaku mendengarkan dengan seksama. Dan lalu ayah berkata bahwa jika kamu hanya melihat tujuannya di sepanjang jalan, kamu akan melewatkan hal lain. Termasuk jalan yang lain yang mungkin lebih singkat. Dan ibuku berkata, itu tidak mungkin untuk hidup hanya di satu arah. Itu seperti berlatih dengan hanya satu kaki. Dan lalu kita bermain Scrabble untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Keesokan harinya, aku berjalan melewati taman dan melihat Gaby di kafe yang Vicky suka dalam mimpiku. Dia duduk di sana dengan pacarnya dan mereka mentertawakan sesuatu. Aku menghampiri Gaby dan bertanya apa dia mau mengajariku untuk melukis. Bukan untuk apa-apa, hanya bersenang-senang. Dan Gaby setuju, dan pacarnya setuju. Dan ngomong-ngomong, dia tidak menjijikan. Ternyata kepuasan sederhana sama sekali tidak mengganggu persiapan untuk kuliah. Beberapa tugas bahkan lebih mudah jika Vicky yang melihatnya, bukannya Tori.
Dan diriku yang sesungguhnya adalah Vicky, dan Tori secara bersamaan. Victoria. Dengan rencana yang serius dan teman-teman yang konyol. Like jika kamu menyukai ceritaku, subscribe channelnya, di sana akan ada lebih banyak cerita menarik. Semoga hidupmu penuh tujuan dan kebahagiaan.